Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi pabrik gandum ini tuh udah ada dari tahun 1960. Ku cobalah eksplor di situ. Ku pakailah di situ media dupa, sesajen, kemenyan, sampai beberapa minyak-minyak ya. Begitu aku pakai itu, gak lama beneran muncul. Itu sosok perempuan, cantik tapi menyeramkan, di atas kepalaku. Wah. Ternyata pabrik ini memang banyak kejanggalan. Yang pertama, dibangun di atas tanah kuburan. Yang kedua, di dalamnya itu pernah ada yang ritual satanik. Jadi aku mencoba nih eksperimen ini, coba kalau memang di sini ada arwah Cynthia, siapapun kamu, anak kecil yang bernama Cynthia, kalau memang kau terjebak di tempat ini, coba kau kasih aku satu bukti kalau kau memang ada di sini. Aku coba dong pakai kertas sama pulpen. Aku taruh di bawah pintu. Begitu aku taruh di bawah pintu, kertasnya diambil. Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor dari seorang yang sering datang ke tempat-tempat angker yang ada di Indonesia ya. Jadi malam ini bakal ada cerita dari salah satunya nih, pabrik paling angker yang ada di Lampung. Dan nanti ada beberapa cerita lagi dari tempat-tempat lainnya pastinya ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya, di sebelah gue udah ada Bang Adipati Yuri. Halo Bang Gilang. Halo Bang. Selamat malam. Adipati Yuri, 2M follower di TikTok. Wih. Wow, dan ratusan subscriber di YouTube ya. Alhamdulillah. Mantap. Akhirnya bisa ke sini buat mau Yoi. nyeritain ini nih. Oke, malam ini mau nyeritain Bang ya, mau nyeritain kejadian-kejadian ketika Bang Adi datang ke tempat-tempat horor ngonten. Dan Bang Adi juga kalau di penelusuran langsung kan cuman hanya sekilas aja, katanya di sini ada ini, makanya abang datang ke situ. Dan aku ini termasuk seneng sama konten-konten yang kayak Bang Adi gini, datang langsung sendiri ke sana, ya udah lihat tempatnya, shoot, ada setannya, ada enggak ya udah pulang lagi gitu. Iya. Selalu seneng namanya kayak gitu. Iya. Jadi no settingan ya. Yoi. Dan malam ini mau nyeritain katanya salah satunya di pabrik yang di Lampung. Iya. Malam ini mau nyeritain yang di mana aja Bang? Tadi juga kan katanya mau nyeritain di tempat lain juga. Di Medan. Di Medan. Iya. Itu ada apa di Medan tempatnya? Di Medan itu Gunung Sinabung. Gunung Sinabung. Gunung Maksudnya? Sinabung. Abang mendaki ke sana apa gimana? Enggak. Itu Gunung Merapi. Oh iya. Abang Tragedi Gunung Sinabung. Oh, tragedi Gunung Iya. Sinabung mau nyeritain tuh. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua pabrik di Kota Jakarta. Pabrik apa nih? Itu pabrik, sepertinya pabrik pembuatan buku ya. Oke. Yang ketiga, Lampung. pabrik Lampung ini Iya. nih yang katanya serem banget ya. Iya. Nah, yang terakhir katanya mau nyeritain yang mana nih? Nah, yang ini nih yang paling eksklusif banget bagi aku ya. Oke. Dan sempat jadi trending topik kemarin sampai stasiun TV juga. Itu rumah Bu Lilis dan Ijam. Bu Lilis dan Ijam. Itu 4 cerita ini nanti buat bakal diceritain detailnya ya Bang Adi ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Adipati Yuri, nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau bisa jangan didengerin doang guys. Jadi biasanya kan teman-teman ini sering dengerin doang Bang. Jadi nggak ditonton. Nah malam ini harus tonton videonya karena di video ini full dokumentasi juga dari konten-kontennya Bang Adipati kita masukin sini juga. Jadi biar enak gitu, biar kebayang, biar sambil denger sambil nikmatin videonya. Oke. Jadi teman-teman
nonton videonya dari awal sampai habis, jangan di skip-skip karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri atau yang baru mampir ke Lonceng Misteri, jangan lupa di subscribe dulu biar Lonceng Misteri ini makin berkembang terus ya. Dan Bang Yuri, Bang Adipati, Bang Adipati Yuri, langsung kita mulai ya ceritanya. Ya, oke. Siap. Jadi awalnya itu dulu aku tuh memang dari orang yang nggak pernah banyak kawan sih sebenarnya. Oke. Iya, kalau dibilang introvert ya. Ya udah dari individu. Jadi awal mulanya itu juga suka lah ke tempat-tempat yang kayak gini nih tuh udah lazim, udah lumrah aja gitu. Jadi kayak nggak ada rasa takutnya. Apa yang bikin penasaran pertama kali? Kayaknya seru nih ke tempat-tempat ini apa waktu itu? Ngelihat siapa waktu itu? Oh, nggak ada ngeliat sih. Apa emang kepo aja? Gitu? Iya, yang pertama memang kepo. Udah gitu, memang aku tuh kayak sering nggak pulang ke rumah. Itu ya nongkrongnya itu di tempat-tempat yang kayak gitu. Jadi ada tempat yang seperti itu gitu kan, dijadiin warung. Nah, terus dijadiin warung kopi gitu kan. Kita duduk di warung kopi itu, ternyata warung kopi kita itu bekas gedung atau hotel yang kosong gitu kan. Jadi udah nanti kalau kita ngopi di situ kita mau buang air kecil ke belakang nih ya kan. Jadi kok serem ya gitu sih. Tapi seru juga nih gitu. Seru juga nih gitu. Jadi iseng datang teman ngeprank kan dulu kan ngerjain tuh kan. Yuk kita ngeprank yuk. Ada teman yang jadi hantu di dalam gitu kan. Nanti teman datang ya kan. Dia ngadep ke aku gitu kan, aku ngadep ke jalan, dia ngadep ke aku kan, di belakang itu kan udah ada sosok tuh ceritanya. Ya udah dari rekaman itu tuh kayaknya seru juga nih. Akhirnya jadi lucu tuh videonya. Video-video prank ya? Iya, video prank kan jadi lucu tuh. Terakhir, aku pikir-pikir, oh iya, aku manfaatin aja lah momen yang kayak gini, tempat-tempat yang kayak gini tuh ternyata diposting pun ya kan jadi sorotan publik gitu ya, jadi makanan publik gitu kan. Nah, ya udah dari situ sih. Akhir penelusuran sambil ngerekam sendiri. Oh, akhirnya baru ngeberanin solo explore ya? Iya, akhirnya berani solo explore. Itu awalnya memang kita sama teman-teman dulu ya, yuk masuk sambil ngerekam, kok ngeliat apa nih gitu kan. Tahun berapa waktu itu, ingat nggak? Awal mula banget. Oh, kalau waktu momen itu udah tahun berapa ya? Tahun 2013 kalau nggak salah. Udah lama banget ya? Lama kali sih. Iya, dari aku masih lajang kali dulu tuh. Akhirnya terus-terusan konsisten tuh mulai di tahun berapa tuh? Benar-benar konsisten dan terjunnya itu di tahun 2016. Udah mulai itu? Di platform media sosial. Ada lah ya, platform lain ya? Iya, platform itu. Oke, terus. Dan untuk ini Bang ya, untuk misalkan Abang ini kan, Bang Adi ini kan datang ke tempat-tempat horor ya? Iya. Yang memang tempat yang notabene serem. Ya kita tahu sendirian aja datang, nggak ada siapa-siapa di sana. Ada nggak Bang tempat-tempat yang kan Abang udah datang ke ratusan tempat ya? Lebih sih. Dan ceritain dong Bang, tempat-tempat mana aja nih yang Abang paling masih ingat, masih tempat itu, wah gila nih tempat kayak gitu Bang, ceritain aja Bang. Ya karena aku orang Medan ya. Nah, itu ada tragedi dulu di Medan itu tahun 2007 atau 2000 berapa gitu sih, lupa ingat juga. Cuman itu memang tragedi momen yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang sih kalau nggak salah. Jadi letusan Gunung Sinabung. Jadi di Sumatera Utara itu ada gunung aktif, Gunung Merapi juga tapi yang aktif, Gunung Sinabung. Jadi Gunung Sinabung ini tuh meletus pada saat itu dan di bawahnya itu perkampungan. Nah, di bawah Gunung Sinabung itu perkampungan semuanya. Nah, jadi waktu gunung itu meledak, mereka itu mengungsi dong. Dan ada juga yang nggak selamat pastinya. Dan benar, ada beberapa banyak korban yang masih tertimbun larva panas sama
vulkanik ya, abu-abu Abu vulkanik. vulkanik. Itu abu vulkaniknya itu sampai kota Medan. Abunya sampai kota Medan. Jarak Sinabung sampai kota Medan itu hampir 170 kilometer. Oke. Iya, Main jauh ya. jauh banget asli. Tapi bisa sampai ke kota Medan. Abunya itu menutupi semua rumah-rumah sampai teras rumah orang. Bagaimana orang yang di bawahnya itu, ya kan? Dan itu terbengkalailah kampung ini, ya kan? Terbengkalailah kampung ini. Allahu Akbar. Banyak banget dong. Oh my God. Jadi waktu itu tuh belum banyak orang yang expose. Nah, jadi hanya sebatas di media sorot media TV ya dulu ya. Waktu itu. Nah, untuk kayak kreator-kreator tuh nggak ada. Masuklah aku ke situ, datanglah aku ke situ, dan benar dong apa yang kulihat itu sesuai seperti yang diberitakan. Masuk ke situ, jadi aku tuh pernah dapat satu rumah. Salam. Halo. Dan lihat nih semua sepatuku sama celanaku udah abu vulkanik ini. Satu rumah ini tuh masih ada orangnya yang dikurung di situ. Dalam keadaan yang nggak normal. Jadi kayak ODGJ gitu ya. Oke. Jadi sama keluarganya itu dia hanya cuma didatangin pagi, siang, sore. Ini abang datang ke sana tahun berapa waktu itu? 2022. Sekitar situ ya? Iya, 2022, 2023. Datang ke kampung itu langsung? Datang langsung ke kampung itu. Nah, penasaran dong aku. Waktu aku jelajahin setiap rumah, semuanya kosong. Kok di satu rumah ini tuh dengar suara jeritan. Nah, suara jeritan. Aku datangin. Ini aku yakin ini orang sih, bukan jin, hantu, demit, apalah setan gitu ya kan. Dan ku datangi itu benar orang. Dalam kondisi yang prihatin lah ya. Karena udah GJ gitu kan. Jadi nekat aku ngintip nih. Sampai sekarang kayaknya orangnya masih ada sih. Sampai sekarang. Jadi waktu aku ngintip, itu dia nggak sendiri. Itu ada sosok, kalau kita bilangnya di sini tuh gundurwo. Nah, tapi kalau di orang Sumatera bilang itu begu ganjang. Jadi waktu aku lihat ngintip itu, di depannya itu dia lagi makan sama begu ganjang itu. Idih. Begu ganjang yang sosoknya tinggi, besar, berbulu, ya, giginya bertaring, dan aku lihat itu langsung. Nah, jadi waktu aku lihat itu aku langsung lari dong. Iya. Aku langsung lari, dia menjerit yang orang di dalam itu. Makin panik dong aku, ya kan. Nah, setelah aku panik, larilah aku ke pemukiman yang aktif. Masuklah aku ke pemukiman yang aktif. Aku langsung tanya, itu orang kenapa sih kok digituin? Kemana keluarganya? Oh iya, itu memang orang itu udah biasa kayak gitu, katanya gitu. Udah biasa kayak gitu. Memang nggak mau diurus lagi, katanya gitu kan. Cewek loh, cewek. Nggak mau diurus lagi tuh, katanya. Nah, aku tenangin lah diriku. Aku nggak cerita tuh ya, aku lihat apa, aku nggak bilang gitu kan. Aku nggak bilang tuh. Nah, jadi aku tenangin dulu diriku di situ sambil makan, sambil ngopi. Nah, jadi kendaraan yang kupakai ini kan motor waktu itu kan. Waktu sepanjang jalan pulang aku dari Gunung Sinabung ini sampai ke kota Medan, itu semua orang ngelihat aku ngebonceng begu ganjang itu tadi. Iya ampun. Dan itu sampai ku bawa ke rumah. Ternyata setelah pulang barulah aku sakit. Kurang lebih ada sekitar 1 minggu. Ya. Dan itu dampaknya besar banget sampai aku waktu sakit tuh menjerit-jerit, ngigau, demam tinggi itu gimana sih? Berapa lama efeknya waktu itu? Seminggu. Seminggu ya? Seminggu. Nah, jadi sama mamaku, udah namanya orang tua ya, sudut pandangnya pasti ada yang berbeda nih kan gitu. Apalagi tahu anaknya kerja kayak gini. Ya udah sih, dinetralisir lah sama mamaku kan. Ya udah dari situ, aku udah, pokoknya dalam seminggu itu makan aja aku nggak mau loh. Makan
Makan aja nggak mau, jadi kayak nggak selera makan gitu. Cuman air putih dong. Nah rupanya waktu dibilang itu, aku tuh masih digandeng sama bego ganjang tadi. Masih digemblokin. Iya, masih digemblokin ditempelin gitu. lah. Iya, tempelin lah. Nggak cuma itu aja, Bang. Jadi aku ada dikasih satu lokasi pabrik ini di Jakarta. Pabrik apa nih? Ini pabriknya sebenarnya pabrik percetakan Al-Quran. Iya, Percetakan Al-Quran. Al-Quran. Iya. Wow. Kayak nggak tahu percetakan. Intinya di situ tuh aku ini ya banyak lihat satu ruangan itu dalamnya tuh Al-Quran semua. Nah, jadi Al-Quran semua tapi udah dipindahkan ya pada saat itu ya. Jadi waktu aku explore kebetulan nih. Nah, kebetulan aku mau explore pada hari itu juga Al-Quran itu dikeluarkan. Nah, nggak tahu dipindahin atau memang mau dibuang gitu ya. Nah, jadi aku ini dapat ini nggak sengaja. Memang lagi jalan kok kulihat gelap banget gitu kan. Kok udah kayak nggak aktif kali gitu. Jam berapa waktu itu datang ke situ, Bang? Jam berapa? Jam 5 sore. Oke. Jam 5 sore gitu kan. Oke. Nah, memang sekitaran lainnya itu memang kawasan dan itu semuanya pabrik semua. Jadi yang kulihat satu pabrik ini, wah ini pasti terbengkalai gitu ya. Namanya naluri kita kan udah paham nih, ini terbengkalai atau aktif gitu kan. Ya aku datangin dong, ternyata bener terbengkalai. Tapi kulihat di situ ada satu mobil truk yang ngangkut banyak buku-buku. Ternyata itu buku-buku itu Al-Quran. Nah, jadi aku nggak mau nanya nih, cuman berlogika aja. Oh ini pabrik Al-Quran kali gitu kan. Nah, tapi aku yang berspekulasi. Iya harus spekulasi gitu sih. Jadi yang kupikir ya udah Pak mau izin nih saya mau masuk ini. Awalnya sih bapaknya ragu-ragu. Nah awalnya sih bapaknya ragu-ragu. Akhirnya setelah nego-nego sampai jam 7 jam 7 malam loh. Dari jam 5 itu aku nego-nego sampai jam 7 malam di situ nungguin. Ternyata pabrik ini memang banyak kejanggalan. Yang pertama dibangun di atas tanah kuburan. Yang kedua, di dalamnya itu pernah ada yang ritual satanik. Ada yang ritual setan? Satanik. Serius? Serius. Info dari mana, Bang? Info dari ada mana? Buktinya semua. Oh, di video ada? Ada. Oke. Nah, jadi ada beberapa lambang-lambang satanik. Terus lagi di bawahnya itu ada seperti kayak dibakar-bakar sajen apa gitulah ya. Tapi sempat aku tenangin waktu itu. Nah, dan nggak itu aja. Waktu kuliah ada ritual satanik itu, aku udah masuk, aku balik lagi ke satpam. Pak, maaf nih Pak sebelumnya. Iya nggak apa-apa Mas, tapi Masnya jangan bilang itu di sini ya. Dia langsung nembak gitu dong, langsung nyeletuk gitu dong si bapaknya. Suruh nyamarin lokasinya. Iya, jadi kayak dia udah tahu aku tuh tahu itu gitu ya. Dia tahu nih, dia khawatir nih gitu kan. Itu beneran Pak. Iya kemarin ada beberapa orang di sini, mereka itu sampai kayak tangannya untuk buang darahnya mereka di situ. Nah, itu di dalam kendi. Di samping pabrik ini, itu ada satu rumah, itu rumah dari ownernya. Nah, jadi ownernya ini itu punya anak perempuan namanya Cynthia. Oke. Nah, ternyata berawal dari awal muasal karena kematian anaknya inilah pabriknya terbengkalai. Oh, dari situ. Iya, jadi si bapak ini tuh menuntut anaknya untuk terus belajar gitu, nggak boleh keluar rumah, terus belajar. Pokoknya apapun resikonya kau harus belajar, harus pintar, karena satu-satunya anak perempuan kali ya. Nah, jadi si bapak satpam ini saksi hidup ya. Terus belajar rupanya suatu hari si anak ini tuh mengurung diri. Nah, nggak mau makan, nggak mau apa-apa, mengurung diri di kamar. Si bapaknya malah nggak pulang. Ya, si bapaknya malah nggak pulang. Nah, itu anak ini tuh masih kelas 2, 1 SMP gitulah ya. Seberapa sih umur anak-anak segitu ya? Nah, rupanya dia malah memilih untuk bundir karena dikekang sama
bapaknya tadi. Oke. Nah, di situ bapaknya depresi, frustasi. Ya udah, dikuburlah si Cynthia ini di bawah kantor bapaknya tadi. Wow. Nah, pas di bawah di mana ada satu mesin, ada dua mesin di bingkai. Jadi mesin ini tuh memang udah dari tahun 1980-an. Memang udah lama kali ya mesin ini. Dan dikuburkan di bawah itu tadi sebenarnya. Si Cynthia tadi ini. Explore lah aku. Masuklah aku. Tapi Ya sebelumnya kan? udah lihat yang lambang-lambang satanik Udah. Kalau masuk lagi nih berarti. masuk lagi gitu kan. Aku explore lagi tuh, masuk lagi. Setelah aku masuk lagi, rupanya aku coba nih buat eksperimen gitu ya. Aku bakar dupa, aku bakar sajen, terus lagi aku kasih kemenyan-kemenyan, ngefek dong. Dari mulai suara teriakan, nangis, sampai semua barang itu bergerak. Bisakah kau memberi petunjuk agar aku lebih mengetahui apa maksud dari perbuatanmu ini, wahai yang goib? Wih. Astagfirullahaladzim. Masuk video itu. Masuk video. Astagfirullahaladzim. Masuk, ada di video. Apakah kau berada di sekitarku? Atau kau terjebak di satu ruangan? Kemana dupanya? Hah? Astagfirullahaladzim. Itu di pabrik itu? Di pabrik di itu. Ruangan mesin? Iya. Jadi aku coba nih eksperimen nih, coba kalau memang di sini ada arwah Cynthia, siapapun kamu, anak kecil yang bernama Cynthia, kalau memang kau terjebak di tempat ini, coba kau kasih aku satu bukti kalau kau memang ada di sini. Semua barang dari mulai kursi. Apakah kau ingin kusempurnakan? Bergerak kursinya. Hah? Astagfirullahaladzim. Sampai getaran-getaran barang-barang kecil lainnya itu bergerak semuanya. Takut dong ya, namanya kita manusia normal ya. Iya. Pasti spontan, kaget ya. Aku keluar dulu nih, keluar lagi ya. Setelah aku keluar lagi, tenangi diri. Memang aku biasa kayak gitu nih. Biasanya aku kalau nggak kondusif, aku pukul mundur. Kalau kondusif, aku mainkan gitu sih. Jadi biar nggak konyol aja rasanya gitu kan. Karena kan kita bermain tempat-tempat kayak gini, kalau kita semakin paranoid, itu sebenarnya yang buat celaka itu bukan mereka, tapi kita sendiri. Ya kan? Kepanikan kita gitu, panik attack kita ini sendiri ya kan. Kita gelisah, kita panik, kita heboh, kita emosi di situ, kepleset, jatuh, kebentur, kira orang kita gara-gara itu ya kan. Tapi memang penyebabnya karena kita melihat itu. Nah, kuncinya jangan panik aja kan gitu. Iya. Nah, aku keluar lagi, aku tenangin diri, ambil minum, ngerokok sebatang. Ini beneran nggak sih? Ini lanjut nggak sih gitu kan? Sempat hampir nggak yakin juga nih. Aduh, masuk lagi nggak ya? Video masih setengah nih gitu kan? Aduh, ya udahlah. Bismillah, ya kan? Udah kadung di sini, ini lokasi bayar lagi. Masuk lagi dong aku. Setelah masuk lagi, aku coba dong eksperimen lagi, pakai kertas sama pulpen. Wah, di sini kita buat dewasa. Oke, aduh, anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Jadi aku pakai kertas sama pulpen. Aku taruh di bawah pintu. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu aku taruh di bawah pintu, kertasnya diambil. Ambillah dalam waktu secepat apapun. Astagfirullah.
Serius. Dia ngambil kertasnya? Iya, ada yang ngambil kertasnya. Wah, dari situ aku udah, udah. Oke, pukul mundur lagi. Tenangin lagi diri, yakinkan ini masuk lagi atau enggak, main lagi atau enggak. Hampir setengah jam aku istirahat. Yang biasa aku istirahat paling 5 menit ya paling lama, ini setengah jam. Waduh, si bapak malah tidur lagi, satpam ya kan gitu. Udahlah, tenangin di sini dulu, tenangin, sorot-sorot dari luar gitu kan. Udahlah, masuk lagi dong aku. Begitu aku masuk lagi, pulpen sama kertas tadi udah ada di atas kursi. Iya. Siapa yang mindahin? Nggak tahu lah. Ya Cynthia tadi lah mungkin. Kan gitu. Hantu kecil tadi lah kan gitu. Ya udah, dari situ aku udah, wah, ini nggak bisa nih main-main sama kayak gini nih. Oke, izin, minta maaf, ya kan, permisi, oke, tutup dengan doa, aku pulang. Nah, pulang dari situ, rupanya, kan aku kecapean ya. Memang biasa aku udah sering kecapean kalau udah bawa mobil itu aku selalu ngeres area. Atau aku ke kedai-kedai yang masih buka 24 jam. Aku tertidur pun di situ, setidaknya aku yang penting selamat di jalan lah, nggak ngantuk-ngantukan gitu, nggak microsleep ya. Iya. Nah, begitu aku tidur, aku nih ngalamin dehidrasi. Nah, ini pasti semua orang pernah mengalami seperti ini. Ini apa namanya? Aku juga nggak tahu namanya apa, tapi itu terbangun di bawah alam bawah sadar. Kita memang bangun, tapi kita nggak sadar, tapi kita masih dalam kondisi seperti tidur. Oh, setengah tidur. Iya gitu kan. Rep-repan gitu. Rep-repan lah, Oke. tapi terbangun karena mau cari air putih tadi. Iya. Nah, mau cari air putih di sebelahku gini kan. Begitu aku terbangun, aku lihat kaca spionku. Di belakang itu ada pocong. Aduh. Di belakang pas seat mobil paling belakang itu pocong. Pocong itu mukanya hancur kali. Ini aku nggak tahu dari mana lagi nih. Siapa yang diundang, siapa yang datang kan gitu. Iya. Nah, wah, nggak bisa ngomong karena belum minum tuh. Jadi begitu aku lihat, mulut ini kaku, badan kaku, leher haus. Begitu lihat, udahlah, bodo amat lah kos itu. Tidur lagi, asli tidur lagi aku. Bodo amat kos itu, mau jadi apa kos itu terserah. Nah, begitu tidur lagi, paginya ya udah, besoknya aku setim mobil, aku doain, siram bunga. Ya udah, alhamdulillah, pocongnya juga nggak ngikut lagi. Ya. Jadi itulah tentang satu pabrik yang kudatangin di Jakarta ini. Oke, ada pabrik lain bang yang lebih serem? Ada lagi. Apa tuh pabrik Ada mana? di Lampung. Di Lampung? Di Lampung. Pabrik apa tuh bang? Ini pabrik gandum. Tahun berapa bang sana? Baru-baru aja. Belum lama ya? Belum lama. Oke. Baru-baru ceritanya aja. bang? Jadi pabrik gandum ini tuh udah ada dari tahun 1960. Udah tua ya? Salah satu pabrik yang paling lama di Lampung. Terus pabrik ini tuh pernah melakukan perjanjian yang belum diputus. Maksudnya? Perjanjian dengan setan. Oke, pesugihan ya? Pesugihan. Pemiliknya dulu. Oh, pemiliknya nih? Iya, pemiliknya dulu perjanjian dengan setan yang belum terputus. Nah, setiap karyawan yang di sana itu dulu itu kalau zaman dulu tuh kayak kerja rodi ya istilahnya. Jadi karyawan-karyawan di pabrik ini itu orang-orang pelarian semua. Nah, mereka itu kebanyakan dari luar kota, khususnya Jawa. Ya. Dan mereka dulu tuh kerja di situ sistem seperti kerja rodi. Oh. Ya. Upah nggak diupah, tapi yang penting makan. Oke. Nah, karena mereka ini pelarian, nah mereka ada ngebawa pasangan-pasangan mereka. Oke. Nah, di pabrik ini.
Nah, jadi memang aku tuh kalau sebelum ekspor tuh kan cari informasi dulu nih. Hmm. Nah, sama warga sekitar atau memang sama RT RW setempat. Dan benar dong, dari beberapa cerita warga sama RT RW, kusimpulkan semuanya hampir sama nih dan sinkron. Oke lah, fix, kumainkan. Singkat cerita, karyawan-karyawan yang kerja pabrik ini karena pelarian dan mereka bawa-bawa pasangan, mereka itu rata-rata hamil di luar nikah. Oh wow. Hamil di luar nikah, dan dari hasil hamil di luar nikah mereka punya anak, dan anak-anak mereka itulah yang jadi tumbal dari pabrik ini. Oh gitu. Iya. Dan dibuang di sumur di belakang pabrik itu tadi. Sumurnya masih ada, dan itu sumur paling besar sampai sekarang. Diameternya kalau nggak salah ada 5 meter gitu ya. Gede dong itu. Gede banget asli. Bukan kayak sumur pada umumnya ya. Iya, sumur kan kecil biasanya. Iya, sumur paling ya 1,5 kali gitu ya. Ini 5 meter lebih. Nah, di sumur itulah tumbal-tumbal yang dibuang bayi dari hasil hubungan gelap karyawan mereka. Nah, karena mereka udah didoktrin sama pemilik dari pabrik ini dulu yang melakukan perjanjian sama iblis yang belum terputus sampai sekarang, sampai detik ini. Detik ini loh. Penasaran dong. Ku cobalah eksplor di situ. Setelah ku coba eksplor di situ, main seperti biasa, persiapan, ternyata benar dong. Isi dari pabrik ini tuh udah lembab, udah. Wah, ini kelihatan kali lah, ini ketahuan ya, pabrik ini tuh dari tahun 1960-an gitu ya. Pabrik-pabrik tipe lama gitu ya. Nah, waktu aku jelajahin, seperti biasa, mode santai, belum ada terjadi apa-apa, selain suara-suara. Nah, ku mainkan lagi dong, eksperimen di situ, mencoba untuk, ya barangkali mereka ada, atau memang mereka mau muncul, ya berarti memang ini bonus kan gitu. Nah, ku mainkan lagi, ku pakailah di situ media dupa, sesajen, kemenyan, sampai beberapa minyak-minyak ya, beberapa minyak-minyak seperti minyak gondomayet sama bubuk melati. Nah, begitu aku pakai itu, nggak lama beneran muncul. Itu sosok perempuan, cantik tapi menyeramkan. Di mana nongolnya? Di atas kepalaku. Wah, ya. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. kerekam pula. Kerekam. Asli kerekam. Videonya ada. Oke. Habis itu gimana, Bang? Lari dong. Lari. Jangan lagi pertahankan seperti biasa. Netralkan dulu. Netralkan dulu ya. Kau yang ngebuat kau harus lari kan gitu. Tapi setidaknya bukan off ya. Lari dulu. Nah, setelah lari, oke, calm down dulu beberapa menit. Itu betul nggak? Itu halusinasiku nggak? Ya kan, itu beneran. Cross check lagi kamera, beneran dong. Ya kan? Oh iya beneran. Waduh. Bagaimana nih? Udah semakin seru nih. Mereka udah dipanggil datang, kita yang malah kabur. Nggak mau lanjutin gitu kan? Ya udah, aku lanjutin lagi dong. Setelah aku lanjutin lagi, nggak ada. Udah nggak nampak ya. Udah nggak nampak lagi. Rupanya muncul sosok lain. Sosok pocong. Apa yang aku bawa? Aduh. Apa spirit box? Itu apa namanya? Portal. Iya. Astagfirullahaladzim, mendekat dia. Woi, Tuhan, innalillahi. Astagfirullahaladzim, depan mata Tuhan. Apa spirit box? Itu apa namanya? Portal. Iya. Astagfirullahaladzim, mendekat dia. Di mana? Di pabrik paling belakang, di dekat sumur. Tapi kerekam nggak? Kerekam juga. Kerekam juga? Kerekam juga. Loh. Lari lagi dong. Wah. Ya. Serem sih ini pabrik. Seram parah, asli.
Ini kerekam loh. Kerekam. Semua di situ momen apapun yang kulakukan kerekam. Ya. Begitu aku udah sampai belakang, karena jarak di belakang ini sama depan itu jauh banget, ya, jauh banget, kurang lebih ada 200 meter. Jadi aku nggak mau panik ya, masih tetap ingat jangan celaka nih. Kalau aku panik, aku yang celaka kan gitu. Iya benar. Ya udah aku lari dari samping, tenangin lagi diri, udah tenangin lagi, masuk lagi lewat depan. Nah, begitu masuk lagi lewat depan, karena masih ada barangku yang ketinggalan. Pada saat ada penampakan yang cewek tadi, nah barangku ketinggalan di situ tuh, tasku, ya, sama beberapa alat lah di situ ya. Nah, masuk lagi aku. Jadi istilahnya tadi aku muter nih, ya, muter dari belakang nampak pocong, muter lari aku lewat sini nih, lewat kebun-kebun orang, lewat kebun-kebun orang aku, lewat kebun-kebun orang aku muter. Nah, masuk lagi. Begitu aku masuk lagi, nampak lagi si cewek tadi. Apa Pak? Allah. Bapak nggak usah. Allahu la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billahil halil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Ko maju ko. Hah? 2 kali loh? 2 kali kerekam. Itu diupload di YouTube apa di TikTok? Di TikTok. Di TikTok. Di TikTok. Banyak yang bilang settingan nggak? Warga TikTok. Wah, itu nggak usah diragukan lagi ya. Pasti ya. Plus 62, ya Iya. kan? Oh, apa sih yang nggak mereka ini? Iya kan? Konsumsi mereka, ya benar pun kita buat, tetap salah di mata orang. Betul. Iya kan? Apalagi kita buat salah. Padahal itu dari ceritanya aja udah serem banget. Iya, publik itu. dari ceritanya kan kayak gitu. Nah, Dan itu lu tambahin mainin dupa di situ. iya, mainin pokoknya sajen. semua sajian apa segala macam. Nah, seperti biasa tadi, aku belum ada ngebuat apa-apa kan gitu. Karena aku memang ngebuktiinnya, ya aku mau deh slow but sure aja nih dulu. Pelan tapi pasti, eksplor santai, ya kan? Nah, kita ceritain. Dan nggak terjadi memang. Tapi kalau memang ya mencoba nih dengan hal yang setiap kata-katamu bisa membuat mereka tersinggung atau mereka terpanggil dengan media yang udah kita sediakan dan tentukan, ya wallahualam kan gitu. Kenapa enggak? Iya kan? Jadi nggak kita pungkirin segala berbentuk yang gaib itu bisa muncul dengan nyata. Segala bentuk yang gaib itu bukan berarti tidak ada kan? Nah, buktinya kita bisa merasakan kadang-kadang kehadiran dari keluarga kita yang udah meninggal, ya kan? Padahal kita nggak dikaruniai karomah untuk bisa menerawang, kita nggak dianugerahi bisa melihat, tapi memang Tuhan itu kan benar-benar memberi energi di mana kalau kita itu ingin, mau. Nah itu tadi seperti mungkin ada keluarga kita yang udah barusan meninggal, terus kita nih kangen banget gitu ya, rindu banget gitu ya. Tiba-tiba Tuhan kasih energi dan kita kasih lihat, iya kan? Dan video itu viral nggak di TikTok? Viral. Berapa juta? Berapa ya? Nggak sampai berjuta sih, setidaknya tapi ya. Rame ya? Ya setidaknya VIP lah. Pernah rame. ada yang view-nya rame banget tuh? Wah banyak banget clipper ya. Oh clipper. Clipper itu udah nggak usah diragukan lagi. Tapi kalau abang sendiri ada yang sampai juta-jutaan view tuh di TikTok. Video yang mana waktu itu? Yang paling rame. Yang paling rame itu di Ibu Lilis namanya. Ibu Lilis? Nah ini nih menarik. Belum tahu kan cerita Bu Lilis? Belum tahu kan? Itu letaknya di Bogor. Jadi Lilis sama Ijum. Lilis Ijum nih kakak adik. Oke. Rumahnya. Dan itu benar-benar viral kemarin sejabodetabek. Oke. Jadi bahan sorotan dunia TikTok sama YouTube, bahkan sampai televisi kemarin aku udah. Jadi Lilis sama Ijum ini tuh kakak adik yang melakukan apa ya, kalau dibilang pesugihan kayaknya nggak begitu kelihatan pesugihannya, tapi mereka ini tuh suka main jelangkung. Oh gitu. Ya.
Akibat itu tadi kekangan orang tua juga. Jadi si Lilis ini tuh kakaknya itu selalu dikekang untuk belajar. Sementara adiknya si Ijum itu suka untuk belajar. Jadi dilema nih orang tuanya kan gitu. Si Lilis ini tuh karena di rumah aja nggak punya kawan main selain adiknya. Rupanya si Lilis ini tuh juga suka nonton film-film horor. Nah, termasuk film-film Indonesia ya. Nah, jadi untuk ngilangin rasa boringnya, rasa cemasnya, rasa suntuk ya, rasa bete yang di rumah, Lilis ini tuh main jelangkung. Dan setelah dia main jelangkung, ketahuan sama adiknya si Ijum. Si Ijum ini tuh diajak lah, didoktrin lah untuk juga ikut main. Udah diajak ya? Jadi setelah diajak mereka, ketahuan lah sama ibunya si Lilis. Ibunya jatuh sakit, meninggal. Nah, Begitu maksudnya jatuh sakit tiba-tiba gitu? Iya, kaget lah lihat anaknya kayak gitu kan. Oh. Kaget lah lihat anaknya kayak gitu. Kenapa sih harus kayak gitu, main ini tuh gitu kan. Mainan yang nggak wajar gitu ya. Di situ jatuh sakit ibunya. Iya, jatuh sakit. Meninggal. Jatuh sakit, meninggal. Nah, dari keluarga si suami menuduh itu perbuatan si Lilis sama si Ijum. Karena mereka melakukan itu tadi ya, ritual-ritual jelangkung ya. Nah, jadi mamanya itu dijadiin tumbal katanya. Nah, disusul sama bapaknya juga. Nah, bapak si Lilis juga gitu. Sakit, meninggal. Wow. Ya. Hiduplah mereka berdua, tinggal nih di rumah ini. Oke, begitu ceritanya. Iya. Sama orang sekitar, mereka udah didiskriminasi ya sebenarnya, karena udah ketahuan kayak gitu ya. Mereka udah didiskriminasi dan mereka ngurung diri nih. Nah, setelah itu, karena mereka udah ketahuan main jelangkung dan orang pun udah resah mereka punya jelangkung, si Lilis ini tuh bundir. Oke. Ya, untuk ninggalin si adiknya. Tinggallah si Ijum. Bundirnya di situ juga? Bundirnya di rumah itu. Nah, tinggallah si Ijum. Rumahnya tingkat 2. Nah, si Ijumnya ini merantau ke keluarga dari si bapak. Karena si Ijum ini tuh masih jadi apa ya, sudut pandang anak yang baik lah sebenarnya gitu kan. Karena dia rajin, pinter, mau belajar selalu gitu kan. Jadi diadopsilah dia sama keluarga dari si bapak. Nggak tahu ya sekarang entah masih ada atau enggak. Tapi dengar-dengar kemarin aku cari pemberitaan masih ada. Abang tuh datang ke sana kemarin berarti? Datang ke situ. Yang bikin rame apa bang? Yang bikin rame di videonya berarti? Yang bikin rame? Aku belum explore. Belum explore? Belum. Tapi aku nerbangin drone. Setelah aku terbangin droneku, itu jam 4 sore, itu penampakan lewat di bawah. Penampakan lewat di bawah. Sosok perempuan tinggi, rambut panjang, melayang ke arah dan menghilang langsung. Dan itu ketangkap kamera drone. Oh, itu yang bikin rame mungkin. Gitu. Jadi waktu aku detail lagi, wah, waktu mau ngedit ya, ini bener nggak sih? Ya, ini beneran nggak sih? Ini kok udah nampak aja sore-sore gitu ya? Sore loh, ini jam 4 sore loh, ya. Jam 4 sore ini nggak logis aja nih. Waduh, jam 4 sore. Aku sempat ragu mau ke explore atau enggak. Serius, udah sempat agak gini juga nih kan. Aduh, ini malam serem banget lagi di situ. Udah nggak ada siapa-siapa di sana gitu kan, karena rumah dia itu paling ujung tuh ceritanya. Rumah dia ini paling ujung nih. Aduh, masuk nggak ya, masuk nggak ya? Ya udahlah, karena memang butuh, mau nggak mau, mainkan. Main aku di situ seperti biasa. Ya, udah seperti biasa jalan. Nah, udah selesai aku jalan. Kulakukan eksperimen, tapi berbeda. Aku juga main jelangkung di situ.
Oke. Ya, aku sempat main jelangkung di situ. Setelah aku mainkan jelangkungnya, tidak berefek beberapa jam, lama, hampir 1 jam, nggak ada efek sama sekali. Tapi kalau gangguan-gangguan udah ada ya, gangguan suara apa itu biasa lah ya. Tapi yang ku mau ini nih, efek lebih frontal nih. Begitu ku mainkan jelangkung, ku taruh jelangkungku. Setelah ku taruh jelangkungku, dupa yang kita bakar itu kan cuma bara, mengeluarkan asap gitu kan. Jadi dupa sama jelangkung, sama ada di situ kelapa, situ ada bunga kantil, bunga yang lainnya. Dupa tadi itu terbakar tiba-tiba, menyala api ya. Jadi. Ya. Ini sambutan ini. Apa yang terjadi nih berikutnya? Wah, aku harus siap-siap nih. Kulihat lagi nih apa yang akan terjadi. Belum ada. Begitu aku balik badan, pundakku ini ditindih. Jadi aku nggak bisa bergerak, nggak bisa berdiri. Aku ketindih gini terus. Dan aku sadar ini ada yang nindih aku di atas. Aku sadar, aku istighfar terus ya. Doa terus, doa. Semasa aku sadar itu aku ditindih, aku nggak bisa apa-apa, ya kan? Cuman bisa istighfar doa ya kan? Ada kurang lebih 2 menitan. Aku tuh selalu gini terus tuh. Jadi nggak gerak-gerak. Alhamdulillah, hilanglah efek itu tadi. Ku ambillah jelangkung tadi, ya kan? Setelah ku ambil jelangkung tadi, ku taruh di bawah. Setelah ku taruh di bawah, aku masuk ke kamar orang tuanya Lilis sama Ijum tadi. Jelangkung tadi balik lagi ke atas. Oh. Ya. Jelangkung tadi balik lagi ke atas. Aku naik. Wah, astagfirullahaladzim. Kok di sini nih? Oke. Tapi aku nggak ada nampak penampakan sama sekali. Ya, tidak ada. Berarti yang paling jelas tuh yang di pabrik Lampung itu ya? Iya. Penampakan di rumah Lilis itu cuma di sore hari itu tadi. Nah, di malamnya malah nggak mau nampak dia. Itu aneh. Dan rumahnya masih kosong sampai sekarang? Masih, sampai sekarang. Siapa aja yang kreator yang udah kesana? Wah, banyak sih ya. Banyak ya? Banyak. Dari semenjak aku viralkan itu, sampai yang channel-channel YouTube lain juga ke situ kok. Banyak yang pengen ngebuktiin ya? Iya. Dan Karena mereka juga benar. Karena dari ceritanya ini benar-benar sadis banget ya? Sadis. Orang tuanya Apalagi gitu. penampakan yang satu-satunya itu cuma ada di aku ya. Nggak tahu ya di mereka ya. Tapi cuma satu-satunya ada di aku dan itu sore hari. Oh, Kayaknya aku pernah lihat deh videonya. iya. Kalau nggak salah pernah lihat. Dan aku terakhir ngeliat video Abang Adi nih yang waktu di hotel. Nggak tahu lagi nginep ngapain. Iya. Di hotel, Iya, itu- hotelnya udah juga kepake gila. Iya, nginep. Itu ada resepsionisnya. Ada, Lah. aktif. Hotel udah begitu loh. Iya, aku juga nggak tahu ya, nggak sadar Di ya. mana itu, daerah mana? Itu daerah mana ya? Aduh, lupa deh. Pokoknya di satu tempat lah ya. Di satu tempat ya. Jadi, aku memang mau explore juga nih. Ada suara kalau nggak salah di video itu. Iya, Yang abang sampai lari ya. iya. Ada suara apa ya itu? Lupa. Suara anak kecil. Ya, Iya, suara anak kecil. anak kecil. Karena itu di depannya kuburan. Di belakangnya itu kuburan. Ada suara itu di video. Ada itu. suara, iya. Dan aku lari. Oh, gitu. Aku juga nggak nyangka sih aku bisa nginep di situ. Karena kan memang aku selalu kalau pindah-pindah kota ini kan cari hotel-hotel murah ya. Hotel-hotel low budget lah. Kalau bisa ada yang 100.000, alhamdulillah. Itu kupatenkan. Nggak peduli mau seseram apa. Nggak peduli. Yang penting aktif aja. Gitu ya. Yang penting aktif. Yang penting ada resepsionis. Terus lagi ada yang mau nginep nih gitu kan. Jadi terkesan kayak aman. Karena kan tempat kita untuk tidur ini kan juga butuh rileks ya. Betul. Jangan kerjanya udah tempat kayak gitu, istirahat pun tempat kayak gitu, waduh konyol aja nih rasaku Iya. kan gitu. Nggak sinkron aja nih, nggak balance aja nih. Ya setidaknya untuk menghemat tadi kan aku, ya karena jujur aja kan, aku memang harus cari yang low budget ya. Oke, Bang Adi. Siap. Semua cerita-cerita horor penelusuran Bang Adipat ini udah tadi diceritain semua. Penampakan-penampakannya juga udah kita tayangin ya dari tadi ya. Dan
ada nggak sih Bang cerita yang emang cerita horor yang di luar kontennya Bang Adipati nih, yang emang cerita ini tuh pribadi banget, yang emang mendalam banget bagi ya pribadi Bang Adi sendiri? Oke, jadi kalau tadi itu lebih dampak dari pekerjaan ya. Ya, betul. Kalau ini signifikan gangguan di aku gitu ya. Ya pribadi yang emang ini tuh Abang alami secara langsung gitu di luar konten. Ada sih, Ada ya? ada, tapi gimana ya? Kayaknya nanti aja deh aku persiapkan untuk ceritain. Oke, nanti lain waktu di kesini lagi Bang ya Iya. buat ceritain ini, karena ini panjang kah ceritanya? Lumayan panjang dan ini mengenai pernah aku diguna-guna sama istriku dulu. Oke, sama istri. Iya, istri sah. Wow, Dulu ya, dulu. Sekarang Oh. udah nggak lagi. mantan berarti Mantan istri, ya. Oke. Tapi selama waktu semasa kita udah nikah ya, jadi semasa kita nikah itulah, aku selalu diguna-gunain. Oke. Nanti diceritain ini Bang ya, nextnya Bang ya. Kesini lagi Bang ya. Dan ini semua udah diceritain tadi. Pokoknya sekarang juga Bang Adipati masih aktif ngonten. Next mau kemana lagi Bang, rencana Bang penelusuran? Kemana aja lah, yang penting Belum ada rencana berarti nih? belum ada. Belum ada. Yang Katanya penting cuan aja. sama anak-anak mau ke ini luar negeri lagi. Mau keluar lagi. Amin lah, bismillah, kalau ada rezeki nomplok. Ada ya. Iya. Kemarin kan habis dari Thailand. Mm-mm. Sekarang ada lagi nanti nih ya. Mau keluar lagi pastinya. Iya. Dan sukses terus Bang Adipati. Amin. Pokoknya lancar terus kontennya rame terus Amin. viewernya, amin. Amin. Dan buat teman-teman jangan lupa mampir ke channelnya Bang Adipati Yuri. Itu di TikTok ada ya Bang ya. Ada. Linknya di deskripsi. Channel YouTube-nya juga ada di deskripsi. Tinggal mampir, subscribe dan nikmatin konten-kontennya Bang Adipati Yuri, karena di sana banyak konten-konten penelusuran menarik dan yang pastinya seram-seram semua nih. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi, di daftar jadi narasumber, itu langsung nyambung ke WA tim kita, nggak pakai ribet-ribet lagi. Oke, ya di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bang Adipati juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,